Jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidya. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Hari ini aku akan nunjukin caranya Kak Yanti mengganti perban luka karena operasi. Jadi aku operasi itu bulan November. Sampai hari ini masih ada luka di kakiku, luka yang terbuka, tapi puji Tuhan tidak terjadi infeksi. Kalaupun dia prosesnya lama, dari luka 60 cm ya Kak Yanti ya, menjadi sekarang yang hanya tinggal 5 cm, itu dikarenakan memang efek dari kemo, radiasi, dan operasi. Tapi so far semua baik-baik aja. Apa maksud aku, tidak mengkhawatirkan lah, seperti tahun 2018 yang saya harus bolak-balik ke IGD. Jadi selama ini masih dirawat sendiri oleh Kak Yanti. Saya hanya sekali-sekali konsultasi sama dokter karena jadwal konsultasi dengan dokter. Belakangan ini Kak Yanti sendirilah yang merawatnya sampai hari ini. Karena dokter bilang nanti kita ketemu lagi kalau memang diperlukan. Gitu. Oke? Kita lihat ya prosesnya bagaimana mengganti perban di luka operasi saya. Oke. Hari ini saatnya aku mengganti perban. Jadi operasi aku itu berlangsung pada bulan November. Jahitannya itu mulai dari dekat dengkul sampai pangkal paha. Tumornya besar sehingga di operasinya segitu panjangnya. Nah, Jadi sekarang ini sekarang sedang diberi salep lukanya. yang ada kandungan Salepnya ini mengandung madu. apa saran? Ini obat salep yang direferensi oleh dokter. Jadi saran dokter coba dicari salep ini, dan betul salep ini lumayan lah, proses penyembuhannya cepat. Padahal Padahal sampai infeksi. iya, kalau saya kan masih minum obat kemo ya, proses penyembuhan itu bisa sangat lama sekali, atau lukanya menjadi lebih parah ya, lebih bengek gitu ya, Terinfeksi bakteri seperti yang 2018. bisa terinfeksi juga bakteri. Tapi syukurlah pada operasi yang kali ini Karena pakai itu tidak terjadi. Itu karena aku pakai salep ini nih, dua itu sama ini ya, ada dua yang kepake, satu Sanoskin Meladerm Plus, satu lagi adalah salep Medhoney, satu lagi namanya Medhoney. Ini dua salep Medihoney. Ini dua salep yang saya gunakan untuk pengobatan luka. Jadi untuk luka ini,
kalau banyak cairan yang keluar, perban harus diganti setiap hari dan bisa sehari 2 atau 3 kali ya, tergantung sudah banyak cairan yang keluar. Kalau sudah mulai berkurang bisa 3 hari sekali, semakin berkurang masih ada luka tetapi cairannya tidak banyak atau sedikit atau tidak keluar, ya itu bisa seminggu sekali. Ini saya sedang dipasangin apa namanya Kak Yanti? Supratul. Jadi yang membersihkan seperti Kak Yanti itu harus benar-benar steril tangannya, semua alat yang digunakan harus benar-benar steril, karena kalau enggak waduh bisa infeksi karena kemasukan bakteri. Jadi Kak Yanti harus pakai tuh, sarung tangan untuk dokter ya, biasa dipakai oleh dokter, dan itu double. Kemudian peralatannya semuanya yang digunakan seperti gunting lah, pinset itu harus dibersihkan dulu, disterilkan pakai alkohol ya Kak? Pakai alkohol lalu NaCl. Pakai alkohol lalu dilanjutkan dengan NaCl. Dan iodium. Dan yang terakhir adalah pakai iodium. Jadi direndam dulu sampai betul-betul steril. Ini foam dressing. Kemudian setelah tadi pakai ini ya, Supratul dikasih foam apa Kak? Foam dressing. Foam dressing. Untuk menyerap. Jadi ini foam ini fungsinya untuk menjaga kelembapan dari lukanya dan menyerap cairan. dan juga menyerap cairan. Kalau cairannya banyak ininya juga basah. Terakhir perban steril. Nah ini terakhir adalah perban steril. Perban steril itu kemudian plasternya pakai Hepafix atau apa Kak? Suprafix. Satu lagi yang 3M itu apa kan namanya? Micropore. Tinggal pilih ya. Teman-teman bisa pilih lah. Ini hampir berakhir. Nah, itu dia plaster. Puji Tuhan banget, makin lama makin kecil lukanya. Dari sini. Dari yang sepanjang itu tuh Kak yang ditunjuk, plasternya segitu loh. Makin lama makin mengecil, jadi semakin kecil. Sekitar 60 cm awalnya. Oh, awalnya menurut Kak Yanti itu sekitar 60 cm. Sekarang tinggal 5 cm. Sekarang tinggal 5 cm. Luar biasa ya. Puji Tuhan banget karena progresnya termasuk cepat lah dibandingkan operasi aku 2018. Kalau waktu itu aku bolak-balik ke IGD karena cairannya banyak sekali dan bocor Dan infeksi. dan ada infeksinya. Jadi dia keluar, cairan itu keluar dari jahitan, sela-sela jahitan itu dia keluar. Itu bolak-balik aku ke rumah sakit, dan cairan yang keluar itu nggak cuma sedikit ya, bisa 200 mili ya, sampai pokoknya puji Tuhan yang operasi kali ini ada cairan tapi tidak jauh sekali dibandingin yang 2018 Ya karena kita pakai itu tadi. Yang berbeda dari 2018 itu cuma manuka sama iya. Oke, jadi kalau sekarang itu prosesnya menjadi cepat karena tadi 2 syarat tadi ya, yang sama-sama punya kandungan. bukan proses yang lebih cepat, Apa? lebih aman dari bakteri. Lebih aman dari bakteri. Itu tadi syarat yang 2 itu tadi mengandung madu. 2018
kita nggak tahu 2018 kita belum tahu. ya. Dan dokter juga belum tahu Bukan belum salah tahu, ini waktu itu atau nggak ngasih tahu. dia lupa kali atau memang belum ada kali ya. Jadi dia baru tahu kali, baru ngasih tahu aku sekarang ini. Sempat dia lupa juga judulnya apa. Sudah, Oke, sudah selesai. sampai jumpa. Berbannya sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Kak Yanti. Dadah.